2 mingguan itu lama nih. Kita lanjutkan lagi bicara soal Indonesia darurat asap. Kali ini sudut pandangnya kesehatan. Tadi Pak Topo sudah menyatakan bahwa kita bersyukur hotspotnya berkurang tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya ngumpul, fokus, terkonsentrasi satu wilayah, sekarang menyebarkan, itulah asapnya pun menyebar yang merasakan dampaknya. Pak Yuryanto, saya ingin bicara sebagai masyarakat yang bersyukur nggak kena asap, tapi membayangkan saudara kita yang kebagian asap gitu ya. Apa dampak jangka panjang yang harus kita antisipasi karena kita kebagian asap kelamaan? Kita harus melihat bahwa ada dua faktor di dalam komponen asap ini yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan itu merugikan. Yang pertama adalah komponen gas. Ada gas CO, ada gas CO2, itu pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua adalah partikel debu. Sekecil apapun, meskipun itu dalam ukuran yang mikro, ini pasti akan berpengaruh. Pertama kita ketahui lah, pasti bahwa selaput mata apabila kena debu ini akan menjadi iritasi mata. Tetapi pada saluran nafas, pasti ini akan merupakan benda asing di dalam saluran nafas. Artinya bahwa kalau paparan ini akan lama, maka intoksikasi dari gas beracun itu akan lama. Intoksikasi itu maksudnya keracunan dari gas CO dan sebagainya itu akan lama. Dan ini bukan hanya berhenti di paru-paru karena gas-gas ini bisa dihisap masuk di dalam pembuluh darah dan itu beredar di seluruh tubuh. Sudah barang tentu ini akan menurunkan kualitas seluruh sistem. Mulai dari otak, kemudian jantung dan sebagainya. Ini akan menurun fungsi ini. Karena ada cemaran gas beracun. Jadi kalau boleh kita katakan secara langsung kualitas manusia, kualitas kesehatan manusia di daerah terdampak itu akan menurun. Betul. Memang ada sesuatu yang luar biasa di tubuh ini, manakala paparan itu tidak terjadi dalam waktu yang lama, maka kita bisa recovery penuh. Tetapi manakala paparan ini terus-menerus, pasti akan menurunkan. Nah ini lama sangat itu tolak ukurnya apa Pak, dari sisi waktu? Terutama terkait dengan fase pertumbuhan manusia. Pada balita, pada ibu hamil, bagaimanapun juga itu akan terpengaruh dari ibunya, kemudian pada balita, pada anak kecil, ini akan sangat berpengaruh terhadap mekanisme pertumbuhan nanti akan muncul. Jadi gini, kalau kita punya balita katakanlah di Riau, di Kalimantan, yang sekarang balita misalnya sekian juta gitu ya, mereka kebagian asap, maka kita akan melihat dampaknya dalam belasan tahun ke depan bagaimana kondisi mereka. Artinya bahwa ada suatu episode di mana pertumbuhan dia tidak optimal dibanding dengan anak lain yang tidak terpapar. Saya kalau dengar gini pengen marah banget deh Pak. Kesel maksudnya. Iya. Aduh, inilah bahaya. Dan kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi di hilir dari masalah ini. Iya. Sebenarnya bagaimana penyelesaian yang paling bagus ya jangan ada asap. Hanya itu. Kalaupun upaya ini tidak bisa dilakukan, coba dibatasi paparan asap itu. Oleh karena itu kita sudah merekomendasikan pada pemerintah daerah, manakala indeks standar pencemaran udaranya menjadi jelek, kita sudah memberi batasan, manakala di atas 150 sebaiknya siswa PAUD, SD kelas 1, kelas 3 libur deh. Ya masuk sekolah. Kemudian kalau sudah masuk di 200, kelas 4 sampai dengan SMA lebih baik libur. Ukurannya apa sih Pak? Saya ingin membuat kita semua lebih paham gitu ya. Terutama Pulau Jawa nih yang seperti jadi penonton gitu ya, melihat saudara kita yang terdampak asap. Kalau soal ke gunung apian diajarin sama Pak Topo, Pak Surono, level 1, 2, 3, 4. Nah kalau udara itu gimana tingkat pencemarannya? Ada alat ukur yang kemudian disepakati bersama dan ini juga dikerjakan oleh teman-teman di BMKG dan sebagainya, yang kita sebut sebagai indeks standar pencemaran udara, ISPU ya. Kita melihat bahwa nilai 0 sampai 50 itu udara yang sehat. 0 sampai 50? Ya. Kemudian digambarkan itu gambarnya hijau gitu. Ada warna yang kita sepakati, kalau warnanya hijau berarti itu sehat gitu. Kemudian kalau kita di atas 50 sampai dengan 100 kita sudah mengatakan bahwa ini sudah tidak sehat. Kemudian kalau sampai 100 sampai 200 itu sudah kita katakan bahwa itu sangat tidak sehat. Nah, di waktu-waktu tertentu kemarin itu di titik-titik Indonesia, daerah mana yang paling parah dan menyentuh angka berapa Pak? Sangat fluktuatif karena ini... Pernah berapa puncaknya maksudnya Pak? Pernah terukur sampai 1000. Allahu Akbar, mengerikan sekali. Aduh, saya sampai Tetapi kaget. Justru durasi yang lama, rata-rata berada di atas
250-300 itu dalam, Padahal sehatnya 0 itu sampai bahaya. 50. Itu dalam zona bahaya. 50 sampai 100 aja Ya, udah nggak sehat. iya. Kita lama 250. Iya, sampai yang 300. artinya Dalam 5 kali zona lipat dari bahaya. kondisi Betul, sehat begitu ya. betul. Pernah 1000. Iya. Pak Kemal, gimana kalau mereka itu ya yang bakar-bakar hutan itu dipublikasikan secara luas bahwa kelihatannya kayak sepele, mereka melakukan kejahatan di jauh sana, jauh di hutan, dampaknya juga nggak bikin orang mati seketika, tidak seperti katakanlah narkoba misalnya Pak Agus, tapi luar biasa loh efek sosialnya, efek ekonominya, efek kesehatannya. Apa yang bisa kita kedepankan sehingga kita sebagai masyarakat merasa tenang? Ya, salah satunya adalah kedepankan penegakan hukum tadi disampaikan juga oleh Pak Agus ya. Pidana perdata juga pengenaan sanksi administrasi. Sanksi administrasi di Undang-Undang 32 ada 4 tahapan. Pertama tertulis, kemudian paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan juga pencabutan. Nah, kita akan melakukan itu. Jadi terhadap korporasi kita arahkan tim kami ya, pejabat pengawas lingkungan hidup itu tidak lagi kita hanya melulu kepada pidana dan perdata, tetapi kita mengarah kepada pencabutan izin. Sudah ada belum Pak dalam sejarah Indonesia perusahaan dicabut izinnya karena melakukan kejahatan lingkungan seperti ini? Sampai sekarang belum ya, tapi sejak pimpinan nasional kemudian Kementerian Lingkungan Hidup ini bersama, karena penggabungan ini sehingga tadi tidak ada 3 undang-undang. Undang-Undang 32 2009, kemudian 4199 dan juga Undang-Undang 18 ya. Jadi kita multi doors. Jadi tidak hanya pidana tetapi juga administrasi yang kira-kira bahwa penegakan hukum itu kadang memberikan efek jera ya, juga rasa keadilan terhadap masyarakat. Karena betapa tadi ISPA-nya banyak menderita, kemudian nilai ISPU-nya sangat tinggi. Nah ini, dan kenyataan bahwa hotspot itu terjadi tidak lebih banyak di wilayah lahan ya. Makanya sekarang istilahnya karlahut. Jadi kebakaran lahan dan hutan. Tapi lahan tidak berarti semuanya masyarakat, juga di perkebunan-perkebunan ya. Ini kita sudah 25 kita melakukan PNS lain ya untuk mengamankan barang bukti. Kemudian dari 25 itu sudah dilakukan penyelidikan, juga penyidikan sama seperti ini, tapi di tempat yang ya tidak sama dengan yang dilakukan oleh kepolisian. Ini sinkron nggak Pak antara misalnya data di kepolisian kan 24 korporasi yang usut gitu ya. Kalau dari sisi kementerian sendiri apakah jumlahnya sama atau overlapping atau bagaimana sebetulnya? Ya, terpisah. Itu jadi terpisah ya, karena supaya kita lebih sekarang mengarah kepada korporasi sehingga memberikan efek jera. Kemudian tadi pidana ini ya hukumannya terlalu sedikit, tapi kalau coba kita cabut izinnya ya dengan sendirinya izin usahanya juga akan dengan sendirinya berhenti gitu. Pidana yang pernah terjadi berapa lama? Waktu itu kita undang Dirjen Penegakan Hukum dari Kementerian LH dan Kehutanan. Sejauh ini paling lama baru sekitar di bawah 5 tahun ya Pak ya, pidana yang pernah vonisnya? Iya, kemarin di Jatim Jaya Perkasa di Rohil itu pengadilan negeri setempat. Di Rokan Hilir di Riau ya Pak ya? Ya, itu 2 tahun 2 tahun putusannya dan 1 miliar itu. Pak Yuryanto, kurang kayaknya Pak 1 miliar ya Pak. Kita kan mikirkan apa dampaknya dan bagaimana kemudian harus yang kita keluarkan dalam jangka panjang. Ada nggak Pak catatan atau penelitian kerugian dari sisi anggaran terkait dengan korban-korban yang terdampak asap? Ya, kalau kita lihat kerugian ini kan kita tidak hanya berbicara tentang kerugian secara fisik. Tetapi juga kita lihat anak tidak sekolah dalam waktu yang sekian lama ini sebuah investasi yang hilang. Kemudian pertumbuhan yang tidak optimal dari generasi-generasi mendatang yang kita dapatkan ini, saya pikir tidak ada yang bisa menghitung berapa rupiahnya ini. Betul. Ini kan sebuah investasi yang luar biasa untuk bangsa kita ke depan. Baik. Oleh karena itu kita sangat-sangat berharap bahwa
di hulu ini harus ada penyelesaian yang jelas, yang tegas. Nanti Kalau kita tidak akan lanjutkan seperti lagi, itu Pak. lagi. Terima Ya. kasih banyak. Kalau Anda sudah memberikan komentar di anyustvmobile.com, kalau Anda punya saudara atau Anda di wilayah yang terdampak asap, silakan berbagi informasi kepada kami, saran juga pertanyaan. Kita kembali sesaat lagi.